Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian kita di dalam kitab Akhlaqul Banin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita semua kemudahan untuk melaksanakan dan mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Dan apa yang akan kita pelajari tidak lain dan tidak bukan hanya mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan juga mengharapkan keberkahan dari sahibul kitab Asy-Syaikh Umar bin Ahmad Baraja rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, kita akan membahas lanjutan dari video yang sebelumnya, yang mana di sini dijelaskan tentang adabul musab, etika atau adab-adab ketika kita mengalami suatu musibah, terlebih bagi mereka yang telah ditinggalkan oleh sanak keluarganya. Yang mana beliau menjelaskan di sini, idza usibal insanu bimauti ahadi aqaribihi aw asdiqaihi fa alaihi bis-sabri wath-thabati. Apabila salah seorang dari kita yang mengalami musibah telah ditinggal mati oleh sanak keluarganya, kerabat-kerabatnya, atau bahkan sahabat-sahabatnya, fa alaihi bis-sabri wath-thabat, maka hendaklah bagi orang tersebut untuk selalu bersabar dan selalu berpegang teguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang apa yang telah ditakdirkan untuk dirinya. Wal yaqul, dan juga disunnahkan untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Yang mana artinya adalah kita semua adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ajurni fi musibati, wa ya Allah, berikanlah aku pahala tentang apa yang telah aku hadapi, tentang musibah yang telah aku alami. Wakhluf li khairam minha, dan gantilah dengan sebaik-baiknya pengganti dari musibah yang telah aku alami. Wa fil hadis, dikatakan di dalam hadis, man qala dzalik, barang siapa yang mengucapkan doa tersebut, yaitu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairam minha, maka ajarahullahu ta'ala fi musibatih. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala dari apa yang telah dia alami dari musibahnya. Wa akhlafa lahu khairam minha, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti dengan sebaik-baiknya pengganti dari musibah yang telah dialaminya. Qalat Ummu Salamah, berkata Ummu Salamah radhiyallahu anha, lamma tuwfiya Abu Salamah, ketika sepeninggalnya suaminya yaitu adalah Abu Salamah, qultu, kemudian Ummu Salamah di sini mengucapkan, kama amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadapku, yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Maka yang terjadi adalah fa akhlafallahu ta'ala khairam minhu. Allah subhanahu wa ta'ala mengganti musibahnya dengan pengganti yang lebih baik, yaitu adalah dipinang, dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadis, dikatakan di dalam hadis, idza mata waladul abdi, apabila ada seorang anak yang dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, qala Allah ta'ala li malaikatihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada para malaikatnya, qabattum walada abdi, apakah kalian mencabut nyawa anak dari salah satu hambaku? Fayaqulu na'am, kemudian para malaikat, iya ya Allah.
Fayaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali bertanya, qabattum thamarata fuadi? Apakah kalian mencabut buah hati dari seorang hambaku? Fayaqulu na'am. Kemudian para malaikat mengucapkan, iya ya Allah. Fayaqulu famadza qala abdi? Kemudian apa yang dikatakan oleh hambaku tadi itu, hamba yang telah dicabut anaknya? Fayaquluna, kemudian para malaikat itu menjawab, hamidaka, mereka memujimu ya Allah, wastarja'a, dan mengucapkan kalimat istirja, yaitu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengucapkan kepada para malaikatnya, ubnu li abdi, bangunlah, ubnu li abdi baitan fil jannah, bangunlah suatu rumah untuk hambaku tadi ini, fil jannah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasammuhu baital hamad, kemudian berilah nama rumah tersebut dengan rumah hamdi, yaitu adalah rumah pujian. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kategori orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian adab yang selanjutnya adalah wal yahdar kullal hadar minan niyahah alal mayyit. Kemudian di sini beliau berpesan kepada kita, hendaknya kita selalu berhati-hati dari nihayah, yaitu adalah meratap ketika kita ditinggal oleh sanak saudara kita, famili kita, atau bahkan sahabat-sahabat kita. Bi an yalqura mahasinahu, meratap dengan cara apa? Dengan menyebutkan segala kebaikannya, ma'abukain waraf'i sautin, akan tetapi dengan menangis yang sangat-sangat parah, waraf'i sautin, dan sampai mengeraskan suaranya. Li'anna hadza yadullu ala adami ridha'i bi qada'illahi wa qadarih, dan sesungguhnya perbuatan-perbuatan tersebut itu adalah menunjukkan atas tidak ridhonya dengan apa yang dikehendaki, apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika haramun, dan itu perbuatan yang dilarang dan haram di dalam syariat. Wa kadzalika latmul khaddi wa khamsul wajhi, begitu juga dengan memukul-mukul wajahnya, wa khamsul wajhi, dan mencakar-cakar wajahnya, wa tamzikut thiyabi, sampai merusak atau merobek pakaiannya, wa darbus sadr, dan sampai memukul dada-dada atau anggota tubuh yang lain. Wa fil hadis, dalam hadis dijelaskan, bari'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi itu lepas tangan, alias tidak mau mengurusi hamba yang mana minas sholiqah, diantaranya adalah as-sholiqah wal haliqah wasyaqah, yang mana as-sholiqah adalah allati tarfa'u sautaha bin niyahah, yang mana sholiqah ini adalah menangis sampai mengeraskan suaranya sampai dengan meratap. Wal haliqah wallati tahliku ra'saha adalah orang perempuan yang sampai saking sedihnya itu memotong rambutnya. Wasyaqah, dan adalah seorang wanita yang merobek pakaiannya indal musibah, ketika mereka dalam ditimpa suatu musibah. Wa ammal buka min ghairi niyahah, adapun tangisan tanpa ada retapan, tanpa meretapi musibah yang telah dialami, wala raf'i sautin, dan juga tanpa mengangkat suaranya, falaisa haramun, maka itu bukan termasuk dari perkara yang haram. Wa fil hadis, di dalam hadis dijelaskan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma rufi'a ilaihi ibnu bintihi Zainab radhiyallahu anha wa huwa fil maut, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diberikan kabar tentang meninggalnya salah satu cucunya dari anaknya, yaitu adalah Zainab, maka fadat ainahu sallallahu alaihi wasallam, ya,
keluarlah tangisan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Sa'd bin Ubadah. Kemudian ada salah satu sahabat Sa'd bin Ubadah itu bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadza ya Rasulullah?" Tangisan apa ini ya Rasulullah? Qala hadhihi rahmatun ja'alahallahu fi qulubi ibadih. Ini adalah merupakan suatu rahmat yang mana Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan di hati para hambanya. Wa innama yarhamullahu min ibadihir ruhama. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada hamba-hambanya yang penyayang. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kategori yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah dalam ibadah, dalam perkara-perkara taat yang lainnya sehingga ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul musta'an alaihi tuklan. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.